Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Dalam akhir-akhir ini, di sisi lain juga memungkinkan digunakannya untuk hal negatif. Karena itu pada video ini, saya akan membuat dampak-dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi dalam kehidupan. Yang pertama, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet. Seperti yang kita tahu sekarang ini, banyak sekali aplikasi pembelajaran online seperti Ruang Guru, Genius, dan lain sebagainya. Dampak positif yang kedua yaitu munculnya media massa sebagai sumber ilmu. Munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukanlah satu-satu sumber ilmu pengetahuan. Dampak yang ketiga, memudahkan dalam proses pembelajaran. Munculnya metode-metode pembelajaran baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi yang abstrak. Karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak. Contohnya, penggunaan proyektor dalam proses pembelajaran. Dampak yang keempat, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Yang kelima, adanya sistem pengelolaan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaat teknologi. Dampak negatif di bidang pendidikan, yang pertama, menurunnya kualitas pelajar. Menurunnya kualitas pelajar ini karena banyak siswa yang menghabiskan waktunya untuk menggunakan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lainnya sehingga mereka malas untuk belajar. Yang kedua, peserta didik menjadi bergantung pada teknologi. Contohnya saja, banyak siswa yang dalam mengerjakan tugasnya melihat kunci jawaban di internet ataupun Google. Yang ketiga yaitu, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Permasalahan ini ada pada tes psikologi yang ada akan mudah sekali bocor, dan pengembangan tes psikologi harus berpadu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut. Yang keempat, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Penyalahgunaan pengetahuan ini digunakan untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya, dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu dampak positif di bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu cepat menerima atau mendapatkan informasi. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat, terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Contohnya saja, sekarang sudah ada detik.com, kompas.com, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu memudahkan semua orang berkomunikasi. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang ketiga yaitu mendapatkan layanan yang sangat mudah. Kemudian, dampak negatif di bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama, potensi terjadinya kejahatan di dunia maya. Penggunaan informasi tertentu di situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Yang kedua, penyebaran informasi hoax dan merugikan banyak orang. Banyak sekali pada akhir-akhir ini penyebaran informasi hoax yang belum diketahui kebenarannya. Itu sungguh sangat merugikan banyak orang. Yang ketiga yaitu kecemasan teknologi. Kecemasan teknologi, selain itu ada kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer.
kerusakan komputer karena terserang virus, kehilangan berbagai file penting dalam komputer. Inilah beberapa contoh stres yang terjadi karena teknologi, rusaknya modem internet karena disambal petir, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kerahasiaan alat tes semakin terancam. Kerahasiaan alat tes semakin terancam ini melalui internet kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. Sebenarnya, tes psikologi ini untuk mengetahui bagaimana psikologi manusia, tapi dengan kebocoran tes alat tes psikologi ini tentu memberikan dampak negatif bagi pihak yang menginginkan tes psikologi seseorang. Dampak positif di bidang ekonomi. Yang pertama, mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Dengan adanya teknologi, contohnya saja, kita dapat mempromosikan produk kita di Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu munculnya bisnis atau layanan baru yang berbentuk e-commerce. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan, memanfaat teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain, seperti internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi di masa depan. Dampak perkembangan teknologi di dunia industri akan semakin penting. Tanda-tanda telah menunjukkan bahwa akan segera muncul teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan pabrik, sehingga pelayanan dapat dilakukan secara langsung dan selera individu dapat dipenuhi. Dan yang lebih penting, konsumen tidak perlu pergi ke toko. Contohnya saja, sekarang sudah ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Dampak yang selanjutnya yaitu terjadinya industrialisasi. Selanjutnya yaitu dampak negatif di bidang ekonomi. Dampak negatif di bidang ekonomi, yang pertama yaitu persaingan ekonomi semakin ketat. Yang kedua, munculnya kapitalis. Yang ketiga, terjadinya pengangguran. Terjadinya pengangguran ini terjadi karena persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Kualifikasi tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan mengalami perubahan yang cepat. Akibatnya, pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mampu mentransformasikan pengetahuan dan skill sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang berubah tersebut. Terjadinya pengembangan bagi individu yang tidak memiliki skill dan kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yaitu sifat konsumtif. Sifat konsumtif ini sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi yang melahirkan generasi secara moral mengalami kemerosotan, misalnya konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang kelima yaitu terbukanya pasar bebas. Terbukanya pasar bebas ini memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudahnya, dengan banyaknya produk luar negeri yang masuk dengan harga yang lebih murah dan mengurangi rasa kecintaan kita terhadap produk dalam negeri. Yang terakhir yaitu resistensi belanja online. Dampak positif di bidang sosial budaya. Yang pertama, mempermudah mengetahui berbagai macam budaya di seluruh dunia. Dengan teknologi ini, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan dunia yang lain. Dengan melihat internet, kita dapat melihat budaya-budaya di negara tertentu. Yang selanjutnya yaitu mempermudah pertukaran budaya atau pelajar. Yang ketiga, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa. Mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa ini seperti musik, film, fashion, maupun furnitur, negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua, yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia luas. Yang keempat yaitu meningkatkannya rasa percaya diri. Meningkatkan rasa percaya diri ini dengan kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Bangsa-bangsa barat tidak akan lagi melecehkan bangsa-bangsa di Asia, khususnya Indonesia. Kemudian, dampak negatif di bidang sosial budaya. Yang pertama, munculnya sifat individualis. Ini sudah pasti muncul sifat individualis karena seseorang sudah terfokus dengan dunianya sendiri, dengan dunia maya, dia melihat tidak perlu dengan seseorang. Yang kedua yaitu moral bangsa akan rusak. Hal ini menyebabkan kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi, tetapi miskin dalam rohani. Yang ketiga, lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. Bangsa Indonesia dikenal dengan rasa kegotong royongannya. Tapi, karena dengan adanya perkembangan teknologi ini, melemahnya rasa gotong royong dan saling tolong menolong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia luntur.
Yang keempat yaitu kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Yang kelima, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Ini kita dapat ketahui dengan banyaknya masyarakat kita yang menggunakan produk-produk luar negeri dengan bangganya. Yang keenam, cenderungnya pragmatisme dan maunya serba instan. Yang ketujuh, kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja. Kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja dengan mengakses situs porno dan oknum-oknum yang menggunakan media Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya sebagai media prostitusi yang sudah jelas dapat merusak moral para generasi muda. Dan yang terakhir yaitu manusia menjadi malas. Manusia menjadi malas karena telah dimanjakan oleh teknologi. Sehingga